Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidzah, para alim ulama, para penggiat dakwah dan hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sejak 2 tahun yang lalu anak ingin kemari sebenarnya saat Pak Jokowi menjadi presiden, tapi ternyata tidak bisa, sibuk Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi lengser, akhirnya saya bisa datang ke rumah Pak Jokowi ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini nikmat. Dulu kenapa nggak bisa datang ke sini, anak? Masih bangun ini, plafonnya belum jadi ya? Masih ada luhut. Masih ada luhut. Alhamdulillah hari ini kita bisa, anak senang sekali ya, bisa sampai ke tempat ini karena sudah lama ingin kemari tapi nggak boleh terus sama beliau. Sampai akhirnya Allah mudahkan saya bisa ke sini. Cuma anak mau tanya nih, kok ada yang berbeda di kajian ini? Ada ruangan VIP, ada yang biasa, maksudnya gitu. Kalau bis ada yang AC, non AC sana? Oh AC juga? Oh karena nggak muat saja. Oke, perbedaan kedua, ada yang bawa kotak, ada yang nggak bawa kotak. Itu apa bedanya? Anda lihat ini. Apa? Yang VIP yang bawa kotak ini yang? Oh orang dalam yang bawa kotak. Masya Allah. Masya Allah. Terus yang ketiga, ada yang dikasih air, ada yang nggak dikasih air. Dan anak termasuk yang nggak dikasih air gitu loh. Anak nggak tahu kenapa di kamar nggak dikasih air, di sini nggak dikasih air lagi. Wallahu akbar. Tapi alhamdulillah jamaah. Baru dipersiapkan akhirnya gitu. Oh masya Allah. Memang harus ada teguran jamaah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih tadi, nggak boleh dibalik no gitu kan? Kalau ngasih nggak boleh diminum lagi, Pak. Nah, terus nuang sendiri ustadznya gitu. Nggak apa-apa sudah jamaah. Kita sudah biasa nuang sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Lain rasanya air Karanganyar tuh jamaah. Enak, masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau bicara dakwah, maka yang kita ingat adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah mengatakan secara langsung kepada beliau, ud'u ila sabil rabbik. Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalam, ayo ajak tuh orang-orang, seru orang-orang. Kemana ya Allah? Ila sabil rabbik. Bukan kepada dirimu, tapi ke jalan Tuhanmu. Subhanallah syama. Kita tahu ayat yang pertama kali turun kepada Nabi alaihissalam apa? Iqra. Beliau ketika turun ayat itu, beliau belum jadi rasul, tapi baru jadi nabi. Karena kalau kita renungkan, Iqra itu nggak ada perintah untuk mengajak, tapi perintah untuk diri beliau sendiri. Kemudian untuk seluruh umat Islam ada perintah Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu dengan nama siapa kita membaca? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa dan siapa? Menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Bagaimana bangganya kita ketika kita membaca dengan nama Sang Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Allah menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Alaq itu yang nempel di rahim. Ada orang yang rahimnya lemah, kemudian dia itu merosot, jemaah. Yang disebut keguguran akhirnya. Ini belum jadi apa-apa sudah gugur, yang keluar darah saja. Allah mengingatkan agar kita nggak sombong, agar kita nggak ujub. Engkau itu dari darah itu loh. Sekarang memang wujudmu sempurna ya. Mungkin sebagian orang kalau bercermin melihat, ya Allah ganteng aku ya, Insya Allah. Kadang kalau dia melihat tubuhnya, loh gagah aku ini, tinggi aku ini, putih aku ini. Semuanya itu tercipta dari alaq. Semua. Khalaqal insana min alaq. Iqra, baca kau lagi. Wa rabbukal akram. Demi Tuhanmu ya Allah yang maha mulia. Artinya kita ini kadang-kala minta dimuliakan. Manusia ujiannya dia suka dipuji dan disanjung. Enggak, Allah yang maha mulia. Makanya segala kebaikan yang dapat kita lakukan itu karena Allah, bukan karena saya, bukan karena aku. Antum bisa datang ke tempat ini, ana Ustaz menembus hujan, meninggalkan keluarga demi hadir ke tempat ini. Allah yang memudahkan antum datang ke tempat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, setelah turunnya Iqra, Nabi pulang ke rumahnya. Ini ada emak-emak yang hadir ya. Banyak. Hadir dengan senang hati atau terpaksa. Dengan senang hati ya. Karena ada yang dipaksa sama suami untuk hadir. Tapi ada yang senang hati hadir karena memang demi untuk menambah ilmu. Karena sering dikasih tahu sama suami, cuma dia nggak percaya sama suaminya. Suaminya bukan ustadz soalnya. Kadang-kadang perempuan itu kalau dikasih nasihat suami, dia pandang suaminya. Bercerminlah engkau mau ngasih nasihat aku gitu. Dia merasa suaminya ya tadi bukan ustadz. Sampai ada orang di Jogja itu anak ingat, dia kadang-kadang telepon anak karena dia lebih tua dari anak kenal beliau itu sejak kuliah. Dia kalau panggil anak Syafiq, iki mbakmu kayak ono roh. Soalnya aku sing kayak roh tidak percaya. Karena tadi suaminya bukan ustadz. Kalau ustadz ngasih tahu, oh iya sudah, jazakallah khair, baru faham dia seperti. Mudah-mudahan dengan datangnya mak-mak ke tempat ini, Allah mengangkat derajat mereka, jemaah. Karena kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, perempuan juga wajib belajar ya. Baik, kita lihat bagaimana peran Khadijah. Dan harapan kita, semua istri kita itu seperti Khadijah. Bapak-bapak suka nggak istrinya seperti Khadijah? Nah, mau istrinya seperti Khadijah? Jadilah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita itu harus tahu diri gitu loh. Ketika turun dari Gua Hira, gimana ya orang turun dari gunung, terjal Gua Hira dalam kondisi beliau cemas dan penuh dengan ketakutan. Beliau nggak tahu apa yang sedang terjadi. Subhanallah, sampai rumah beliau mengatakan zammiluni ya. Selimuti aku. Nah, di sini istri yang soleha, yang kaya itu Nabi apa Khadijah sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu anha. Tapi lihat istri yang soleha itu nggak pernah menyebut aku, saya. Tapi beliau selalu menyebutkan kamu, engkau, anta. Ketika turun dalam kondisi ketakutan, Khadijah tidak bertanya
Dari mana, kenapa? Ini juga pesan buat para emak-emak kalau suaminya pulang dari berdakwah, dari ngurus pengajian, dari rapat ya, dari kepanitiaan, pulang tuh jangan ditanya dari mana mas kok sampai malam. Tanyakan kepada suaminya, mau apa engkau mas? Semua siap di rumah ini. Allahu Akbar. Itu suami pekan depan gak ikut panitia, enggak, aku di rumah saja. Karena dia dikenakno ibu bojone. Coba dia dimarah-marahin sama istrinya, ya Allah, kapan panitia kajian meneng ya? Karena dia merasa di luar lebih nyaman daripada dalam rumah. Dan ini buat para emak-emak, jadikan baiti jannati ya. Jadikan bagaimana suami kalau pulang rumah lupa dengan dunia luar. Dan dia kalau di luar selalu ingat dengan baiti. Kapan aku sampai rumahku? Ini Khadijah radhiyallahu anha, subhanallah. Nabi minta diselimuti. Nggak ditanya Nabi alaihissalam. Tapi yang diinginkan dipenuhi. Sampai Rasulullah SAW tenang, baru beliau cerita. Dan ini pentingnya juga buat emak-emak. Biarkan suaminya sampai capeknya hilang ya, sampai penatnya pergi, dia akan cerita. Kalau dia tahu istrinya ini adalah wadah yang indah untuk menuangkan segala curahan hati, suami akan cerita. Karena dia tahu kalau dia cerita, istrinya akan mendengarkan dengan baik. Bahkan istrinya akan berusaha untuk memberikan support kepada suaminya. Dia akan selalu mengatakan, enggak mas, engkau baik, Allah mudahkan urusanmu, Allah maha kaya. Ketika suaminya susah, selesai Nabi cerita alaihissalam tentang kejadian di gua itu, apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Enggak, sekali-kali tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin Allah menghinakanmu, kata dia. Kenapa? Innaka, ini ucapan engkau, innaka latasirur rahim, engkau orang yang baik, engkau orang yang pandai menyambung rahimmu. Wa tahmilul kal, engkau mengemban beban orang. Kita itu kan beban sendiri aja sudah berat, gimana mau mengangkat beban orang? Nabi Muhammad alaihissalam membawa beban orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau orang yang membantu orang-orang yang nggak punya, engkau kasih mereka usaha. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka membantu menegakkan kebenaran. Nggak mungkin Allah menghinakan. Orang yang paling tahu sama kita itu siapa? Istri kita, jemaah. Bapak-bapak di luar bisa tersenyum, bisa mulia, tapi di rumah kadangkala istri yang lihat, ya Allah, suamiku pandai bertopeng. Ana ingat dengan satu orang yang curhat dari luar negeri sana, dari Australia aja. Telepon dia aja. Dia mengatakan, Ustaz, suami ana dokter, Ustaz. Kalau Ustadz ketemu sama suami ana, Ustadz akan mengatakan suami ana Masya Allah, orang yang baik. Semua pasien suami ana kalau ketemu ana, ya Allah beruntung kau ya dapat suami kayak gitu, baik banget suamimu. Terus dipuji-puji suaminya, sampai kata istrinya, ana kepingin jadi pasiennya dia saja daripada jadi istri, kata dia. Kenapa? Karena dia memuliakan pasien. Istri, pasien kalau datang disambut dengan senyuman, kata-kata yang indah. Kenapa jemaah? Karena pasien bawa fulus. Kalau istri datang ke suami, minta fulus. Jadi istri lihat istri, aduh fulus ini. Jadi keluar fulusnya suami kalau istrinya datang. Maka kita lihat orang yang paling tahu sama kita adalah istri kita dan pembantu kita. Pembantu, supir kita itu paling kenal sama kita. Ini Khadijah memberikan pujian buat suami. Taib, sudah cukup nggak cukup? Ini yang ana harapkan, bagaimana para istri memberikan dukungan kepada suami. Dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemana?
ke Waraqah bin Naufal. Dibawa ke Waraqah bin Naufal untuk memberikan dukungan kepada suaminya. Lalu kata Khadijah ketika bertemu dengan Waraqah, ini ya adabnya istri. Ana mulai dengan hal ini karena ya kalau di rumah itu kondusif, jadi penggiat dakwah ini akan semangat menjalankan dakwah. Ketika sampai berjumpa dengan Waraqah, Khadijah tidak mengatakan kepada suaminya, "Engkau ceritakan kepada Waraqah." Enggak. Tapi apa kata Khadijah? Yang diperintah itu bukan suaminya, tapi yang diperintah itu Waraqah. Khadijah mengatakan, "Isma min ibni akhi." Dengarkan dari anak saudaramu. Lihat bahasanya jemaah. Dia tidak mengatakan engkau ceritakan kepada Waraqah, enggak. Mengatakan dengarkan dari anak saudaramu. Dia enggak mau memerintah suaminya. Ini subhanallah ya. Tingkat akhlak yang mulia seorang wanita, tahu suaminya adalah surganya dan nerakanya, tahu suami adalah pemimpin yang harus dia muliakan. Dia tahu dia tidak akan pernah menunaikan hak Tuhannya sampai mengatakan dengarkan dari anak saudaramu. Akhirnya Nabi baru cerita. Selesai cerita.